We're looking for a tree. Oke, assalamualaikum. Hai lagi teman-teman semua. Kali ini aku akan ceritain film Uncharted yang rilis pada tahun 2022. Film ini dibintangi oleh Tom Holland dan Mark Wahlberg. Yuk, kita menuju ke filmnya. Awal dimulainya film, terlihat beberapa orang yang melayang di udara. Mereka terjatuh dari sebuah pesawat. Terlihat seorang pemuda, ini orangnya. Pemuda ini bernama Nate. Nate nampak sedang berjuang untuk kembali naik ke atas pesawat. Bersamaan dengan itu, beberapa orang pria lain mencoba untuk menangkapnya. Oh my God, I'm so sorry! Setelah bersusah payah, akhirnya Nate berhasil kembali naik ke atas pesawat. Namun sayangnya, sebuah mobil klasik berwarna merah meluncur dengan sangat cepat menuju ke arahnya. Dan kemudian, cerita pun beralih, menunjukkan kisah yang terjadi 15 tahun yang lalu. Terlihat Nate dan seorang pria lain sedang berada di sebuah museum. Mereka berdua sedang terkagum melihat sebuah peta dunia pertama yang ada di museum itu. There's a difference. Ferdinand Magellan, first guy to sail around the world. Gold. Sesaat mereka akan membuka paksa kotak penyimpanan peta itu, alarm keamanan pun berbunyi dan mereka berdua tertangkap. Don't move! Oh crap. Polisi pun membawa mereka pada pengasuhnya. Sang pengasuh pun menyuruh Nate untuk berpamitan dengan sang pria, karena sang pria akan dibawa oleh polisi. This is his third strike. Ternyata mereka berdua adalah kakak beradik, guys. Mengetahui bahwa dia akan dibawa polisi, sang kakak yang bernama Sam memutuskan untuk segera pergi. Namun sebelum Sam pergi, ia memberikan cincin kesayangannya kepada Nate. You see me go anywhere without this? Greatness from small beginnings. This is sick Parvis Magna. I will always be with you. I'll come back for you, Nate. Waktu pun berlalu dan cerita pun kembali ke masa kini. Nate terlihat berada di sebuah kereta dan berjalan menuju tempat kerjanya, yaitu sebuah bar. Hey, Goldie, I brought your stuff up. Thank you. Hey, how was last night? Great. Nate merupakan seorang bartender di bar itu. Nampak Nate sedang melayani seorang pengunjung perempuan. Haven't seen me here before. It's not really my neighborhood. You're kind of weird, but kind of cute too. Saat Nate membantu sang perempuan menghidupkan udutnya, saat itu pula Nate mengambil sebuah gelang permata yang ada di tangan perempuan itu. Come on. This whole thing. Oh, it works. Dan Nate pun kembali ke dalam bar. Namun di dalam bar, dia sudah ditunggu oleh seorang pria yang bernama Victor. I got a job coming up. Dan dia menawari Nate sebuah pekerjaan. Victor mengetahui apa yang baru saja Nate lakukan. Don't know what you're talking about. Sure you do. See you going slow, playing it safe. Namun Nate berpura-pura tidak tahu dengan apa yang Victor katakan. I won't, but thank you. And some of us here would really like to go home, so... Ditambah lagi, Nate pun menolak tawaran pekerjaan dari Victor. Namun sebelum pergi, Victor sempat memberikan kartu namanya kepada Nate. Mengetahui alamat Victor, Nate pun pergi untuk mengunjunginya. Namun dengan cara diam-diam,
Nate mencuri kunci cadangan apartemen Victor dari security penjaga. Hey, get your head out of your ass. Oh, sorry, I didn't see ya. Setibanya di dalam apartemen Victor, Nate melihat sekelilingnya. Dan betapa terkejutnya, Nate melihat peta dunia pertama yang sempat dilihatnya 15 tahun yang lalu. Tak terkejut sama sekali, mereka berdua pun berbincang santai. Ternyata guys, Victor sempat menjual gelang permata yang sebelumnya dicuri oleh Nate. It's in the first drawer there on my desk if you want it. Akhirnya mereka berdua berbicara tentang sebuah kapal yang membawa banyak emas di dalamnya. Dan keluarga Monchada keturunan dari sang pemilik kapal yang bernama Magellan. House of Moncada. Yep. Dan yang mengejutkan lagi, ternyata Victor adalah teman Sam, kakak dari Nate. Wait, you know my brother Sam? Oh, we were practically friends. So, nah. You have to find somebody else. Setibanya di rumah, Nate kembali mengingat kenangan masa kecilnya bersama sang kakak. There's a whole world you haven't seen. Wish you were here, bro. Dan singkat cerita, akhirnya Nate bersedia bekerja sama dengan Victor untuk mencari kapal emas itu, sembari berharap bertemu dengan sang kakak. Hey kid, what took you so long? Mereka berdua, Nate dan Victor, memulai petualangan mereka untuk mencari sebuah kunci. Well, it's not a cross. It's a key. Kunci yang berbentuk tanda tambah. I already have the captain's key. Dan keberadaan kunci itu ada di sebuah tempat pelelangan. Di sana juga terlihat seseorang yang bernama Santiago Monchada. God, this girl is totally flirting with me. Sedang menikmati suasana di sana. Tak disangka seorang perempuan bernama Joe yang merupakan teman lama Victor pun datang. In the martini. You have a bubblegum martini. It's actually not a bad idea. Hello, Victor. I'm not the one working for Moncada. Even for you, Joe. So what ridiculous scheme have you cooked up this time? Nate pun sedikit melihat kunci yang menjadi target pencurian mereka. Bersamaan dengan itu, nampak pula Santiago yang juga menginginkan kunci itu. My family has been looking for this one for a very long time. Keep an eye on him for me. Well, it's one of a kind solid gold altar crucifix. It's pretty cool, huh? Just stay focused. Your girlfriend seems pissed. Rencana mereka pun akhirnya dimulai. Bersamaan dengan itu, kunci La Cruz pun dibawa ke hadapan para pelelang. La Cruz de la Hermandad. Monchada dan Victor pun bersaing untuk mendapatkan kunci itu. We're going to start off tonight's bidding at 200,000. 700,000 from Mr. Moncada. I don't have all night, kid. Sedangkan Nate berada di ruangan kendali listrik untuk memadamkan lampu. Namun sayangnya, salah seorang anak buah Joe berhasil memergoki Nate. Mr. Moncada makes it an even $2 million. You better do something now. Kill the power, fake a heart attack. I don't give a shit. Terjadi perkelahian dan aksi kejar-kejaran antara Nate dan anak buah Joe. Sully, I think you're just gonna have to buy that cross. Go twice. Melihat adanya kekacauan, pihak keamanan menghentikan acara dan mempersiapkan kunci itu untuk disimpan. Nah, saat itulah Victor yang menggunakan pakaian security berhasil mengambil koper berisi kunci itu. There's only one rule in this game, kid. Don't get caught. Namun Victor akhirnya tertangkap oleh Joe. Joe, come on. Save it, Victor. Sedangkan Nate harus menghadapi para keamanan yang ingin menangkapnya. Handrail. I mean, look at that. Yeah, put down my case. Dan dengan keberuntungan masing-masing, mereka pun berhasil kabur dan pergi. Tentunya dengan membawa kunci itu. Let's get out of here, Tony. Somebody had to get the cross. Hey, Tony. Teterboro. Sorry, Sully, but I'm all in.
Singkat cerita, perjalanan mereka pun berlanjut. Perjalanan mereka dengan tujuan Barcelona untuk mencari sebuah pohon yang ada di dalam buku. Setibanya di Barcelona, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Cleo karena dia memiliki kunci keduanya. Chloe has the other cross. What? Terjadi perdebatan antara mereka dan Cleo pun pergi. See you, Sally. Come on, Chloe. Where's the cross? Namun ternyata Cleo sudah berhasil mencuri kunci yang ada di tas Nate. Menyadari hal itu, Nate dan Victor langsung mengejar Cleo. Karena tak tahu di mana menggunakan kunci itu, akhirnya Cleo pun terpaksa bekerja sama dengan mereka. If it's not a tree, what is it? Look, if we want to get the gold, we're going to have to figure out a way to trust each other in a church. So give me the key. Perjalanan mereka bertiga pun berlanjut ke sebuah gereja yang bernama Santa Maria. Now you know why I brought him. You got our gear at the house, right? Yeah, come on. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam gereja dan berpencar untuk mencari lubang dari kunci yang mereka miliki. Dengan kecerdasannya, Nate akhirnya berhasil menemukan tempat kunci itu. That way. Go ahead, open it up. Well, there's hell. You found him. One, turn. Dan setelah berhasil membuka pintu, mereka menemukan ruang rahasia bawah tanah. Dan demi kelancaran komunikasi, mereka saling melacak ponsel. Karena teka-teki dari petunjuk yang ada, mereka pun akhirnya berpisah dengan tugas masing-masing. Nate dan Cleo menuruni ruang rahasia. Find the other two. I've got Sully. Sedangkan Victor mencari petunjuk di atas. Setelah masuk, Nate dan Cleo kembali memakai kunci mereka. Dan ternyata itu membuat mereka terjebak. Untungnya, berdasarkan petunjuk, hanya Victorlah yang bisa menyelamatkan mereka. Karena Victor harus membuka pintu lain. Sully! Oh, Sully! Sully, we're running out of time! Found it. Saat Victor menemukan lubang kunci lainnya, tiba-tiba Joe datang meminta kunci yang ada pada Victor. Now. Okay. Sedangkan di sisi lain Nate dan Cleo sudah diambang tenggelam. What's going on? Cukup bersusah payah, akhirnya Victor dapat mengalahkan Joe dan membuka kunci pintu lain. Nate pun akhirnya berhasil keluar dan membantu Cleo yang tenggelam. Untungnya Cleo pun berhasil selamat. Setelah cukup beristirahat, Nate dan Cleo melanjutkan perjalanan dan tiba di depan pintu lainnya. I see a light. Is that you? Yeah, that's us.
I think it's the two keys put together. Sully, you'd rather lose the gold than... Thank you. Dan di dalam ruangan itu, terlihat beberapa buah guci berukuran besar. Sangat yakin dan antusias bahwa di dalam guci itu terdapat emas yang banyak. You see anything? Kekecewaanlah yang mereka dapatkan, karena yang mereka temukan hanyalah tumpukan garam. It's gotta be here. Namun perjalanan mereka tak semuanya sia-sia, karena di balik tumpukan garam itu, mereka berhasil menemukan peta dunia pertama yang asli. Tetapi sayangnya, dengan tiba-tiba Cleo meminta paksa peta itu pada Nate. Hey, Chloe. Give it to me. Terjadilah sedikit perbincangan di antara mereka. Nate, what's going on down there? Pick up the map and give it to me. Nah guys, ternyata Victor menyimpan rahasia dari Nate tentang Sam kakaknya. What are you talking about? Just put the gun down. Cleo pun langsung membuat Nate terjatuh dan pingsan. Kemudian Cleo pun berlalu pergi dengan membawa kunci itu. Victor lalu mendatangi Nate. Dan tanpa berbasa-basi, Nate pun langsung bertanya tentang kakaknya. What happened to my brother? Nah, ternyata Sam, kakak dari Nate, ditinggalkan seorang diri oleh Victor, guys. So you just left him there to die? Dan akhirnya tertembak oleh Joe. But your brother, he's gone, kid. They opened fire and Sam got shot. Mendengar kenyataan itu, Nate pun marah dan keluar dari rencana Victor. Setelah mengetahui bahwa Victor membohonginya, Nate pun kembali ke camp untuk mengemasi barang-barangnya. Dan di tempat lain, ternyata Cleo bekerja sama dengan Santiago. Kemudian terlihat Victor mencoba untuk berbicara kembali kepada Nate. You hate me. All right, I get it. Oh, Sully, will you please just stop trying to play me for like 5 minutes? After what she did to your brother? Dan akhirnya mereka kembali bekerja sama. Di sebuah lapangan terbang, terlihat Cleo menyerahkan peta dunia itu pada Santiago. You're right, huh? I don't really do regret. Neither do I. Nate dan Victor mengawasi mereka dari kejauhan. Now who is ready to make a little history? Maravilloso. Mereka semua pun akhirnya berangkat dengan tujuan mencari emas di Cala de Oro yang berada di Filipina. We'll drop our supplies from the air, land in Kiamba, Philippines. Di atas pesawat, mereka menjatuhkan perlengkapan yang dibawa. Di saat itu pula, Santiago merayakan keberhasilan mereka bersama anak buahnya. Now come on, give it to them. To recover my family's gold. Karena akan berhasil menemukan puluhan ton emas keluarganya. It was left to me. Yes, a small band of explorers. Bring honor back to my house. For centuries, people search for it, all in vain. Namun sayangnya, Joe yang marah karena Santiago mempekerjakan Cleo akhirnya mengakhiri pesta perayaan itu dengan membunuh Santiago. The House of Moncada dies with you. Mengetahui Cleo kabur, Joe dan anak buahnya berpencar mencari Cleo yang bersembunyi di pesawat itu. Saat itu pula, Nate dan Victor yang bersembunyi di bagasi mobil keluar.
dan pergi untuk mengambil peta dunia itu. It's hard to find a good partner in this game, huh? Sesaat sebelum melompat dari pesawat, Nate akhirnya menemui Joe. Karena Nate sangat kesal, Joe telah men-shot kakaknya. Kekacauan pun tak terhindari saat Nate melepaskan muatan pesawat. Hey, brother! We found a loose end! Tembak-menembak pun terjadi antara mereka. Nah, itulah guys penyebab dari adegan yang ada di awal film. Nate yang terlempar keluar pesawat mencoba untuk kembali ke dalam. Sedangkan Cleo masih mencoba untuk melawan Joe dan anak buahnya. Saat Nate berhasil naik, tiba-tiba Cleo dan mobil klasik itu membuat mereka melayang-layang di udara. Dan akhirnya mereka mendarat di atas laut dengan sebuah kotak barang. I could probably forgive you for what you did in Barcelona. I'm not gonna apologize if that's what you're waiting for. Tak lama kemudian, mereka berenang dan berada di sebuah pulau yang indah. Dan Joe pun sudah berada di Filipina. Moncada's money has bought us everything we need. Sure, you to your room. Thank you. Nate dan Cleo yang sudah terlihat baikan mencoba mencari petunjuk di mana keberadaan emas itu melalui foto-foto yang dikirim oleh Sam kepada Nate. Setelah sekian lama Nate mencari petunjuk, akhirnya dia menemukan sebuah pesan. Pesan rahasia yang ada di balik foto. Dan akhirnya Nate pun berhasil menemukan titik koordinat lokasi emas itu. Keesokan harinya, Cleo yang lebih dulu bangun melihat sebuah koordinat lokasi di atas meja dan berpamitan dengan Nate melalui sebuah tulisan. Namun, Nate ternyata meninggalkan lokasi yang salah pada Cleo. Too bad you're headed in the wrong direction. Tanpa berbasa-basi, Nate pun pergi seorang diri menuju sebuah goa yang ada di sebuah gunung batu. Benar saja guys, akhirnya Nate berhasil menemukan dua kapal tua yang terdampar di dalam goa itu. Yep. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata Victor sudah berada di dalam kapal itu karena melacak ponsel Nate. Keep too many apps open, remember? I had to do this with my brother Sam. Not with you. You made that real clear. Terjadi percecokan di antara mereka berdua. Because there's not a person in your life that you wouldn't betray for a piece of this. Saat itu pula, Joe dan para anak buahnya tiba juga di tempat itu. Mengetahui hal itu, Nate dan Victor pun bersembunyi di antara guci-guci emas itu. Magellan ships. Find the gold.
Braddock. Lalu kemudian Joe pun memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat keluar kapal manggilan itu menggunakan helikopter. Sully, come on, the boat's full of that stuff. Just in case. Sesaat setelah keluar dari goa, Nate dan Victor memutuskan untuk menyerang anak buah Joe. Dan mengambil alih helikopter. Mengetahui hal itu, Joe pun tidak tinggal diam dan langsung mengejar mereka. Sully, I think your girlfriend wants her boat back. Yeah, I'm aware. Nate pun akhirnya berhasil menembak jatuh helikopter itu. What a shot! Namun ternyata Joe sudah sempat menyelamatkan diri dan berada di kapal Nate dan Victor. No, no, no! Damn! Demi menyelamatkan Nate dari kejaran Joe, Hey, brother! Victor pun rela melemparkan tasnya yang penuh dengan emas. Joe pun terjatuh dan tertimpa kapal. Nate pun selamat dan kapal penuh emas itu pun menjadi properti dari Filipina. It's property of the Philippines now. Hey, I just wanted to say thank you. Mereka berdua pun pergi dari tempat itu dengan tatapan kesal dari Cleo. Bastards. You got it. Come on, let's just get out of here. Alright, hang on. Film pun selesai, namun endingnya masih membagongkan. Terlihat seorang pria yang menulis pesan di balik jeruji besi. Dan pesan itu tertuju pada Nate. Why do you want the map? Tetap pantauin terus channel aku ya guys, dengan film-film yang lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got what you want, and I got what I want. This is the big one, kid.